Ya, selamat jumpa kembali Bapak Ibu pemirsa LBH Hope Podcast. Kembali kami hadir untuk mereview apa yang sudah pernah dikerjakan oleh LBH Hope sejak berdiri secara de facto 6 tahun yang lalu di 2018-2019 dan de jure berdiri tahun 2025. Jadi ini sekedar reminding begitu mengulik kembali begitu apa yang sudah kita kerjakan. Dan di studio hari ini telah hadir Bung Tomuan Hutagaul atau yang akrab dipanggil Tommy, begitu ya? Yeah. Tommy seorang advokat yang sudah cukup lama dan adalah motor utama awal berdirinya LBH Hope secara de facto. Welcome back, Bung Tommy. Halo. Ya, oke. Nah, kita mau coba mengulik masa lalu, apa yang sudah pernah kita kerjakan secara litigasi, begitu ya? Nah, jadi kita dulu pernah menangani kasus seorang ibu, istri seorang majelis gereja di wilayah Gubeng, begitu ya? Beliau aktivis gereja lama di Gubeng dan bercerita bahwa istrinya di PHK dari Koperasi Pegawai Telkom, gitu, dan tidak mendapatkan ganti rugi, begitu ya, Bang? Bisa diceritakan bagaimana peristiwanya tahun berapa itu? Tidak dapat pesangon ya? Kalau Ibu Nuryanti, Ari Nuryanti ini kita datang menghadap membuat pengaduan ke kantor LBH Hope itu sekitar tahun 2018. 2018. Oke. Setelah sekian puluh tahun bekerja di Koperasi Kopektel, pegawai Telkom. Beliau karena dirasa sudah usia lanjut diberhentikan tanpa diberikan pesangon. Tanpa diberikan pesangon dan tidak ada lagi pekerjaan. Beliau datang melakukan pengaduan yang ketika itu ketemu Bung Sony di kantor, waktu itu masih di Jalan Diponegoro kantor kita. Selanjutnya setelah tanda tangan kuasa ke LBH Hope, kita jalankan proses hukum untuk membantu Bu Ari ini. Beberapa kali kita mediasi di kantor LBH Hope Jalan Diponegoro juga, dihadiri lawyernya dari dari koperasi. Mentok penawaran mereka waktu itu kalau nggak salah kisaran 60 juta. 60 juta. Untuk satu orang atau untuk seluruhnya? Satu orang. Khusus Bu Ari aja. Bu Ari tidak mau terima karena merasa kok jeripaya saya kerja hampir sekitar 25 tahun kok cuman dihargai segitu. Tetap beliau kita kasih solusi, Ibu terima atau kita lanjut proses ke Disnaker. Ke Disnaker dulu pada saat itu ya. Disnaker, Bu Ari ini nggak apa-apa Pak, tolong dilanjutkan sampai Disnaker. Kita kawal Disnaker, kita perjuangkan di Disnaker. Disnaker memberi anjuran bahwa koperasi ini harus membayar ke Bu Arianti sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi harus dibayar full. Berapa itu mestinya kalau bayar full? Kalau nggak salah Bu Ari itu sekitar 100-an waktu 100 itu. 100 juta. 112 atau berapa lah itu. 120 sekian ya. Tapi pihak dari koperasi ini tetap bersikukuh 65 juta. Hanya 65 juta. Karena tidak ada titik temu. Dinas Tenaga Kerja tidak punya hak eksekusi kan, hanya anjuran. Kita melangkah ke PHI, kita ajukan pengadilan hubungan hubungan industrial. Kita gugat, dalam persidangan proses semuanya berjalan. Tetap dikabulkan sesuai anjuran Dinas Tenaga Kerja, harus dibayar pesangon sesuai undang-undang. Pihak koperasi tetap nggak terima ini. Mereka lanjut banding, kasasi langsung. Kalau PHI harus langsung kasasi. Mereka kasasi. Ternyata hukum masih berpihak ke Bu Ari. Jadi putusan kasasi Mahkamah Agung menguatkan putusan PHI Surabaya. Harus dibayar. Itu pun agak sulit. Mereka masih tetap tidak memenuhi
putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah ini. Ya. Kita beberapa kali datangi tetap masih sampai kita ancam nanti kita ambil langkah hukum lebih lanjut loh. Oke. Karena perusahaan koperasi BUMN seperti ini nggak malu. Akhirnya mereka sepakat, ya udah nanti kami kasih waktu, nanti kami bayarkan sesuai putusan pengadilan. Oke. Singkat cerita dilunasi. Singkat cerita dilunasi. Ya kebetulan waktu itu Bu Ari juga membawa satu kawannya yang juga senasib dengan beliau. Dinunutkan, kita bantu juga. Biarpun itu dalam perkara yang berbeda. Karena udah duluan. Ya puji Tuhan dikabulkan juga. Jadi tanpa melalui persidangan dia? Melalui persidangan. Melalui persidangan juga? Tetap sampai kasasi Mahkamah Agung. Berarti juga menang juga. Berarti dalam satu kasus Kopektel itu kita menang 2 kali tuh? 2 kali. Begitu Bapak Ibu, itu kisah yang pernah kita garap dalam kasus koperasi pegawai Telkom di Surabaya. Itu case yang pertama yang pernah kita garap. Baru yang kedua adalah kasus di Batu itu ya? Di Batu. Pak Santoso ya? Coba cerita gimana kasusnya tuh? Pak Santoso ini untuk kepentingan bisnisnya terjerat hutang piutang. Ke investor lah, atau biasa disebut dalam dunia hukum itu kayak dana talangan. Sukandar Santoso ini punya rumah warisan dari orang tuanya. Dia pinjam uang ke pendana sekitar 300 juta. Tapi cuman dia terima 225 juta kalau nggak salah waktu itu ya. 225 juta, tapi mereka buat PPJB dengan surat kuasa mengalihkan. Surat kuasa mengalihkan. Kalau Pak Santoso tidak mampu bayar sesuai dengan waktu yang ada, tenggang waktu yang disebutkan dalam PPJB itu, pendana talangan ini berhak untuk melakukan AJB, baik ke orang lain ataupun atas namanya dia sendiri. Nah, dalam kasus ini di atas namakan dia sendiri. Waktu itu. Jaminannya apa itu? Jaminannya rumah ini. Jadi sudah dibalik nama. Ketika itu mereka mau mengeksekusikan dengan alasan bahwa rumah ini sudah jadi hak miliknya pendana. Kebetulan Pak Sukandar Santoso ini kan masih keponakannya temannya Bang Sony nih. Siapa? Teman kita, Pak Fardik di JKLPK di Malang ya. Bung Fardik. Bung Fardik datang ke Bung Sony. Nah, ini keponakan saya begini, singkat cerita kan, kenapa baru datang? Iya, udah dibusuin pengacara beberapa kali, pengacara kalah semua, udah bayar sekian katanya. Waktu itu kan Pak Santoso ini sudah babak belur keuangan kita bantu ini kan, udah mau dieksekusi, udah datang surat eksekusi. Terus kita juga bergerak dari sini karena besok mau dieksekusi itu kan. Pak Santoso ini baru kasih tahu hari ini, padahal besok mereka mau datang. Atau enggak 2 hari lah itu. Yang kita langsung juga buat surat tandingan ke perangkat aparat kabupaten untuk perlindungan. Sampai ke Polda gitu ya. Ke Polda. Kita hadir ke sana besoknya, malamnya sih. Malam kita berangkat ke Batu itu. Kita nginap di situ. Pagi-pagi bangun masih sarapan sudah digeruduk. Ada 50 orang preman lebih. 25 sepeda motor dari daerah Malang, 25 dari daerah Batu. Mau mengusir mereka dengan cara mengancam keras-keras suaranya kan. Cuman waktu itu karena kita bersikukuh tidak mau geser dari situ, akhirnya datang Babin ya kalau nggak salah itu. Babinsa, Kapolsek datang. Yang lucunya mereka kan sudah langsung pakai plang itu di situ, bahwa rumah ini adalah milik si notaris ini gitu ya. Luar biasa pada saat itu. Jadi Bapak Ibu, kita dikeruduk, ada 50 orang preman lebih didukung oleh aparat kepolisian dan militer, tapi secara tidak langsung kumpul di kelurahan kan begitu ya. Akhirnya kita diajak ke kelurahan pada saat itu ya. Dimusyawarahkan di kelurahan antara pihaknya Santoso dengan pihaknya sana, lawyernya itu disuruh menyampaikan argumen. Kita juga waktu itu menyerahkan semua bukti-bukti surat kita, termasuk bukti laporan polisi yang sudah duluan kita masukkan di Polda untuk menghambat itu kan. Dengan itulah pihak-pihak sana kaget mereka, ada laporan di Polda kok.
Itu kiat yang kita lakukan Bapak Ibu, dan akhirnya ya puji Tuhan ada blessing in disguise pada saat itu ya. Pada saat kita lagi rame ribut di kantor kelurahan, tiba-tiba ada mobil angkatan laut itu berhenti di depan kantor lurah. 3 truk Rusia itu ya, setir kiri itu berhenti di depan dan semua lari gitu. Dikira kita minta bantuan tentara, padahal truknya lagi mogok. Itu kisahnya. Dan bagaimana akhirnya kasus hukumnya? Nah, setelah itu sama pihak kelurahan itu kan harus menunggu proses hukum inkrah. Siapa yang ditentukan hukumnya itulah nanti yang berhak. Jadi selanjutnya pihak pendana ini kan mereka mengajukan gugatan. Kita yang digugat ya sama mereka. Menggugat Santoso supaya mengosongkan rumah itu karena sudah wan prestasi. Baru tetap kita ladeni di Pengadilan Negeri Kepanjen kabupatennya. Nah, di situ kita perjuangkan juga Pak Santoso ini, kita dengan segala fasilitas yang dia sudah tidak punya daya, kita menangkan juga di tingkat pertama. Menang kita ya di Pengadilan Negeri. Lalu pengacaranya waktu itu pengacara senior Malang itu, lupa saya namanya. Mereka banding, tingkat banding juga ya dimenangkan juga, kita dikuatkan putusan Pengadilan Kepanjen. Kita menang pada saat itu. Sampai kasasi, mereka terus naik jenjang kasasi, dimenangkan juga di kasasi. Jadi inkrah berkekuatan, gugatan mereka ditolak. Ditolak ya. Jadi cuman persoalannya sekarang tinggal belum mengembalikan nama itu ke Pak Santoso gitu ya. Pak Santoso belum balik nama. Dengan alasan teknis secara pribadi. Karena belum punya duit gitu ya. Kalau pidananya, kita memang yang bisa memasukkan itu ya, karena pidana beberapa kali tidak bisa masuk, tapi ada kurang kooperatifnya sendiri dari Pak Santoso. Ketika proses pidana ini berjalan di Polda Jatim, dia ini mempercayakan seseorang yang katanya itu kenalan dari keluarganya, seorang ibu-ibu untuk mengawal proses ini. Jadi karena itu dia bilang ya, saya lepas tangan. Tapi itu ujungnya SP3. Laporan itu ya. Laporan SP3. Karena diproses oleh pihak keluarga gitu ya. Karena Bapak Ibu kebetulan ternyata ada persoalan internal di keluarga gitu ya. Itu ceritanya Bapak Ibu, dan itu best practice yang kita lakukan di Malang. Bukan yang ketiga lagi di mana tadi? Di hotel itu? Pegawai Hotel Elmi. Ada pegawai Hotel Elmi 17 orang yang di PHK tanpa pesangon ya, termasuk pegawai-pegawai perintis lah di suatu klub di Gedung Doros itu. Yang masuk dalam jaringan bisnisnya Hotel Elmi. Mereka diberhentikan tanpa pesangon, udah umur 50-an ya, udah sepuh-sepuh lah. Akan kasihan tidak ada kerjaan. Mau cari kerja udah sulit. Waktu itu ada yang sakit anaknya sampai memohon-mohon, nangis-nangis. Ada yang sampai pinjam utang ke saudara-saudaranya. Ada yang dari 17 ini adalah beberapa yang istilahnya berbeda pendapat ya. Ada yang saking butuh duitnya udah berapa lah Pak, kita anukan katanya. Tapi ada sebagian sabar dulu biarkan pengacara kerja. Karena ada yang lebih tua yang bisa menenangkan mereka supaya lebih bersabar. Ya puji Tuhan, mereka sampai tingkat kasasi dikabulkan semua itu. Dikabulkan semua ya. Jadi mulai Pengadilan Negeri sampai di PHI juga dia. PHI juga. Di sampai PHI kasasi dikabulkan semua. Dikabulkan semua. Dan dia kita menang gitu ya. Kita menang. Mereka dapat pesangon mereka ya dengan tersenyum lah, bisa minimal untuk modal usaha. Gitu ya. Jadi itu dulu Bapak Ibu yang bisa kita sharing ya. Nanti ada waktu lain kita akan juga sharing apa yang kita kerjakan. Saya kira itu dulu. Semangat.